Pak Maruli Tuastilaban ini, beliau sering banget ke Papua, Mondar Mandir Jakarta ke Papua. Seberapa besar sih Pak rasa cinta Bapak kepada Papua Pegunungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com hari ini hadir di podcast kita, yaitu Bapak Maruli Tuastilaban. Dan beliau sebagai apa, baru saja dari mana, langsung aja kita tanya-tanya teman-teman ya. Oke deh, alhamdulillah teman-teman ya, hadir kembali ya Pak. Ya, Mas, alhamdulillah sehat Mas. Setelah sekian lama kita tidak bersua, tidak bertemu. Betul. Dan ini Bapak terlihat segar tapi agak sedikit mengantuk kali Pak ya, karena baru aja pulang dari Papua. Iya betul Mas. Gitu. Iya. Pak mau tahu dong, tadi dari Papua pesawatnya jam berapa nih Pak? Ya, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah Mas. Iya. Bisa kembali ke Jakarta dari bumi Papua. Ya, memang beberapa hari ini saya dari Papua. Saya berangkat tanggal 13 dari Jakarta ke Papua hingga lanjut ke Wamena ya. Nah, selama di Papua, di Wamena melakukan beberapa kegiatan organisasi. Iya Mas, jadi saya hari ini baru tiba dari Soekarno-Hatta ya? Dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat dari Jayapura. Iya, Jayapura pada hari Selasa ya, tanggal 20 Juni 2023. Nah, sebelumnya saya ada di Jayapura ya, bersyukur ya, ada di Wamena tanggal 15, 16, 17 Juni 2023 saya ada di Wamena untuk mengikuti kegiatan Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan. Ya tentu. Bapak kan mengikuti acara Golkar di sana ya? Iya betul. Itu Bapak sebagai apa di sana ya? Maksudnya kemarin ini dari Jakarta Bapak diundang sebagai siapa dan sebagai apa nih? Ya pertama tentunya karena memang saya merupakan fungsionaris Partai Golkar tingkat pusat untuk Provinsi Papua Pegunungan. Iya. Nah dalam konteks itu, karena memang ada kegiatan konsolidasi organisasi Partai Golkar di Papua Pegunungan tanggal 15-16 Juni, dilanjutkan dengan tanggal 17, dan juga sangat beralasan kompetensi dan kapasitas saya sebagai PLT Ketua Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya Kosgoro sebagai ormas, salah satu ormas hasta karya Partai Golkar. Ya mempunyai relevansi dan tentunya sebagai bagian dari Partai Golkar wajib hadir di sana Mas Chandra, mensukseskan dan mengikuti kegiatan konsolidasi organisasi Partai Golkar yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Mas Chandra. Teman-teman, ternyata yang namanya Kosgoro itu adalah sebuah ormas yang bukan main dan bukan main-main. Yang mau Chandra tanyakan Pak ya? Ya, nah, kemarin Bapak kan ke Wamena ya? Iya, betul. Nah, itu selain ada tugas dari Golkar lah ya, untuk meeting atau apalah ya. Nah, itu Bapak sempat pergi ke, atau mungkin turun ke masyarakat nggak kemarin? Iya, tentunya memang ya, karena kita ditugaskan sebagai fungsionaris Partai Golkar untuk Provinsi Papua Pegunungan, sebagai tentunya entry point untuk kita dipercaya, ditugaskan sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk Provinsi Papua Pegunungan, sebagai langkah dan bagian daripada upaya kita mengkomunikasikan keberadaan dari kita sebagai fungsionaris Partai Golkar untuk Provinsi Papua Pegunungan. Kita melakukan door to door lah ya, door to door. Selain kita ikut di arena Rakerda Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan dan rapat pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan, juga dilanjutkan dengan ada di tengah-tengah masyarakat pada ada hajatan ending daripada kegiatan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar itu ada namanya bakar batu. Jadi kita ada bakar batu pada tanggal 17, itu hari Sabtu 17 Juni 2023. Kita bersama-sama menikmati bersama-sama dengan warga sebagai
bagian daripada sukacita, sebagai bagian daripada momentum langkah awal daripada Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan untuk mensukseskan agenda pemilu tahun 2024 mendatang. Di antaranya tentunya dalam Rakerda dan Rapimda itu kan diputuskan bahwa Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan siap mensukseskan pemilu, mengantarkan dan mendukung pencalonan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang sudah dinyatakan oleh Partai Golkar. Dan yang kedua, yang paling esensial untuk konteks Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan, selain sukses untuk pileg, dan tentu yang paling utama adalah sukses menghantarkan Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Pegunungan menjadi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2024 mendatang, itu Bapak John Tabo. Nah, jadi Pak John Tabo sudah dinyatakan menjadi bakal calon gubernur Partai Golkar untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, dalam rangka mensukseskan keputusan tersebut, maka rakyat ribuan warga Papua dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan hadir ya, untuk acara bakar batu itu. Nah, tentunya karena memang bakar batu itu merupakan bagian daripada adat istiadat daripada masyarakat Papua Pegunungan, ya itu merupakan puncak daripada semangat mereka, tentu sekaligus awal bagaimana segenap kader dan pengurus Partai Golkar serta simpatisan Partai Golkar di Provinsi Papua Pegunungan ke depan ini akan terus mengibarkan pencalonan daripada Pak Airlangga sebagai calon presiden dan Pak John Tabo sebagai calon gubernur Papua Pegunungan. Ditambah dengan Partai Golkar sukses untuk pileg, mengantarkan kader-kadernya di 2024 sebagai anggota legislatif pada 8 kabupaten dan juga anggota legislatif di tingkat Provinsi Papua Pegunungan dan juga di Senayan dari Papua Pegunungan. Begitu Mas. Ini kan Bapak pastinya kemarin ada beberapa tugas lah yang aman dari Golkar nih ya. Waktu ke sana. Nah, kemudian tadi kan sempat ke masyarakat. Bahkan tadi ada bakar batu juga ya. Betul. Nah, kemudian nih Pak, ada nggak sih Pak orang per orang ya? Jadi gini, secara kan sering banget ya ngeliat Bapak itu bolak-balik Jakarta Papua. Pasti kan banyak orang-orang yang secara personal Bapak kenal lah ya. Dekat ya dengan mereka. Bahkan ketika Bapak hadir, udah, Bapak Maruli gitu kan. Itu boleh disebutkan apa? Orang-orang atau mungkin di absen lah teman-teman yang ada di sana gitu. Ya, tentunya memang. Dalam ini, Pak. Nah, tentunya kita bersyukurlah. Saya sebagai PLT Ketua Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan dan tentunya juga saya sebagai fungsionaris Partai Golkar untuk Provinsi Papua Pegunungan bersyukur ya. Ya, kehadiran kita sebagai fungsionaris dan kehadiran kita juga sebagai PLT Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan mendapat respon yang begitu luar biasa. Ya, begitu antusiasnya mereka mengetahui kita sebagai kader Partai Golkar dan juga sebagai fungsionaris. Ya, tentunya tidak pas saya sebutkan satu persatu, tapi karena memang banyak banget ya. Banyak Mas, banyak teman-teman dari sana ya. Nah, dalam multitask lah kita gunakan waktu dan kesempatan itu. Ya, memang ini harus kita akui bahwa kerja keras adalah menjadi modal kita. Bagaimana kita sebagai kader Golkar, kita juga sebagai fungsionaris Partai Golkar dan PLT Ketua Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan harus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bagaimana upaya-upaya untuk memenangkan dan menjalankan mewujudkan tugas kita sebagai fungsionaris Golkar dan juga sebagai PLT Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan. Baik di internal Partai Golkar maupun kepada masyarakat begitu. Nah, saya lihat kan Bapak selain ada meeting di sana atau mungkin ada kegiatan-kegiatan dari Golkar sendiri Bapak juga sering mengangkat tema-tema seperti kayak
mungkin tempat kuliner ya, atau bukan tempat wisata ya, tempat-tempat bersejarah Bapak angkat di media satukanindonesia.com nih Pak ya. Iya, betul. Nah, itu tujuan Bapak mengangkat hal tersebut apa sih Pak? Nah, terima kasih Mas. Tentunya memang itu adalah bagian daripada bakat kita, mewujudkan bakat kita, mewujudkan talenta kita, karena memang kita bersyukur ya untuk pemirsa yang setia untuk mengikuti pemberitaan dan juga menonton video YouTube dari satukanindonesia.com, bahwa ya kita bersyukur keberadaan dan kehadiran dari media satukanindonesia.com, sebagaimana komitmen dan spirit yang terkandung di dalam lahirnya satukanindonesia.com adalah bagaimana menjaga dan mengawal persatuan dan kesatuan kita, bangsa Indonesia. Nah, tentunya Indonesia yang beraneka ragam, suku, budaya, agama, dan juga tentunya Indonesia yang kaya dengan berbagai potensi dan sumber daya, itu kita coba hadirkan kepada pembaca, kepada pemirsa, guna mengetahui bahwa Indonesia ini sebetulnya sungguh dirahmati oleh Tuhan dengan berbagai potensi. Oleh karena itu juga menjadi kita harapkan, kita ikhtiarkan menginspirasi semua anak bangsa untuk tetap berkomitmen, bergandengan tangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus melahirkan sebuah inspirasi bahwa sesungguhnya banyak potensi dan peluang yang bisa digali, yang bisa digunakan atas adanya berbagai resource yang ada di Indonesia, di Nusantara. Di Papua tentunya sungguh amat banyak potensi, bukan hanya di Papua ya. Ya, kita misalkan ya kita hadirkan pada saat kita melintas di suatu tempat, kita lihat banyak potensi, kita lihat banyak hal-hal yang bisa digali, ya kita coba ketengahkan itu kepada pemirsa, menginspirasi bahwa Indonesia ini sebetulnya banyak sekali sumber daya yang bisa digunakan dan digali guna kesejahteraan bangsa kita. Nah, bagaimana rakyat kita ini mampu memberdayakan, menggunakan potensi yang ada. Begitu Mas Chandra. Berarti memang Indonesia adalah salah satu kayak semacam negeri surga Pak ya? Wais, kalau itu kita tidak menyangka Mas. Jadi ini sekaligus untuk menjadi penyemangat untuk pemirsa bahwa sesungguhnya di sekitar kita, di mana kita pun berada, sesungguhnya banyak potensi. Hanya saja tergantung kemauan kita, tekad dan komitmen kita untuk memberdayakan sumber daya yang ada itu sendiri. Nah, tentunya lain lubuk, lain ikannya, lain wilayah, lain kearifan lokalnya, lain juga tentunya potensi-potensi yang ada di daerahnya. Seperti dengan Papua misalnya, bumi Papua begitu kaya dan luar biasa, kandungan alamnya, laut dan pantainya yang sudah kita ketahui bersama. Nah, itu kan masih sebatas, kalau selama ini seperti saya masih sebatas hanya kita baca di media. Ya, sedikit tapi pasti perlahan-lahan juga bisa kita saksikan bersama, kita lihat, oh sungguh luar biasa ternyata kekayaan alam itu. Begitu Mas Chandra. Nah, kan kayak misalnya di Bandung ya, di Bandung itu kan ada di sebuah sudut jalan nih, ada sebuah tulisan nih, Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang bersenyum lah ya. Jadi memang Bandung itu terlihat cantik dan juga asik banget di sana. Nah, apakah untuk Papua Pegunungan juga, dalam pandangan Bapak nih, Papua Pegunungan itu seperti apa sih Pak keindahannya? Kemudian kan Bapak sering ke sana, bolak-balik ke sana, pasti ada rasa kangen dengan Papua Pegunungan. Itu dalam pandangan Bapak nih, seperti apa sih gambaran dari Papua Pegunungan tersebut? Ya, jadi memang Papua Pegunungan itu adalah, memang Papua Pegunungan kan itu nama yang dimunculkan setelah pemekaran daerah otonomi baru untuk Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri dari 8 kabupaten. Ibu kotanya adalah Kabupaten Jayawijaya yang berpusat di Wamena. Nah, Wamena ini memang mempunyai ciri khas tersendiri. Wamena itu bagaikan lembah. Jadi Wamena itu dikelilingi oleh gunung, Mas. Bukit-bukit. Jadi sebetulnya indah sekali dia. Nah, jadi Indonesia kan kita kan cara sebutkan sebagai
tanah surga ya. Ya. Tongkat dan batu jadi tanaman ya kalau udah itu betul. Ya. Apakah di sana tanaman, berbagai tanaman juga tumbuh di sana? Ya tentunya memang di sana berbagai tanaman muncul lah, ada di sana tentunya sebagai dataran tinggi ya. Pohon kelapa ada? Ya kalau saya belum melihat di atas ya. Yang kita baca dari karena memang belum semua saya jalani ya, tapi berdasarkan pemetaan untuk 8 kabupaten ini ada beberapa kabupaten yang menjadi diorientasikan sebagai tempat pertanian ya, di antaranya untuk bercocok tanam kopi. Jadi ada di situ, cuman saya belum lihat di daerah itu sendiri, tapi dari data peta di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan itu ada 2 atau 3 kabupaten yang diorientasikan sebagai tempat bercocok tanam, tanaman kopi. Ada juga diorientasikan sebagai kota jasa, ada juga perdagangan dan pemerintahan, begitu Mas. Kalau kopi yang paling enak biasanya kopi apa ya? Ya tidak jauh beda juga sama dengan kopi-kopi yang di daerah daerah lain pada umumnya. Yang paling unik itu memang adalah bahwa kalau kita hadir di Wamena itu ya pertama ya bahwa penerbangan ke sana tidak seperti penerbangan di Indonesia pada umum seperti Soekarno-Hatta di daerah-daerah lain. Terbatas di sana, paling lambat itu di pukul waktu Indonesia Timur itu di pukul 17 ya paling lama itu. Tapi pukul 16 itu sudah. Kenapa? Dia cuacanya itu mendung selalu. Kadang-kadang bisa terjadi penundaan Mas. Seperti tanggal hari Sabtu kemarin itu, seperti Jumat itu, kebetulan di sana pas ada rombongan dari Komisi 2 DPR dan juga Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi daerah otonomi baru di Papua Pegunungan, itu sampai tertunda sampai ke hampir menjelang jam 2 itu berangkatnya karena memang cuaca mendung sekali. Jadi penerbangan tidak bisa seperti seperti wings gitu ya. Iya, berarti nggak bisa reguler semacam. Tidak semua penerbangan bisa lancar Mas. Iya, ada khusus ya. Memang di sana identik dengan mendung karena pegunungan itu kan Mas. Kayak gerimis tuh suka ada. Ya di mana juga ada gerimis yang menjadi yang menjadi penghalang itu adalah tebalnya kabut. Awan itu ya. Iya, tebal awan itu Mas, itu yang sering membuat penerbangan tidak bisa lancar. Baik. Iya, jadi Bapak ada ke depan ada rencana ke Papua lagi apa nih? Sudah pasti Mas, karena saya kan sebagai PLT Ketua Kosgoro telah mengkomunikasikan kepada pimpinan Golkar di sana, Pak John Tabo dan semua DPD teman-teman di sana, karena memang kita juga diberi waktu untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan fungsi kita sebagai PLT Kosgoro Provinsi Papua Pegunungan. Jadi ada timeline-nya, ada batas waktu. Selain itu juga kita, jikalau memang ini kan Partai Golkar kan telah menugaskan kita sebagai fungsionaris di sana, tentunya ini adalah pintu masuk untuk menjadi caleg. Jikalau ini nanti dilanjutkan, ya tentunya mau tidak mau kita harus banyak turun ke sana. Sedikit banyak saya sudah mencoba mengkomunikasikan Partai Golkar, mengkomunikasikan visi misi Partai Golkar di bumi Papua Pegunungan, Mas, sebagai tanggung jawab kita untuk dalam menjalankan sebagai fungsionaris Partai Golkar dan juga sebagai PLT Ketua Kosgoro 1957 untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita melakukan kerja-kerja organisasi. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Iya Mas. Jadi teman-teman ya, Pak Maruli Tuas Cilaban ini, beliau sering banget ke Papua, mau dari Menteri Jakarta ke Papua. Kan istilahnya dengan seringnya bertemu itu ya, dengan Papua Pegunungan ya. Seberapa besar sih Pak rasa cinta Bapak kepada Papua Pegunungan? Ya tentunya ini kan proses lah ya. Dengan kita semakin sering berinteraksi dengan suatu lingkungan, tentunya kita akan semakin merasa dekat, kita akan merasakan dan tentunya juga kan mereka juga saudara-saudara kita. Jadi tidak ada masalah sesungguhnya, hanya saja memang dalam proses ini perlu waktu, ya perlu mengkomunikasikan bagaimana. Ya semakin sering kita ya memang ya
kita merasa nyaman tentunya. Kita merasa nyaman dan kita juga bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Begitu, Mas Chandra. Baik, teman-teman, terima kasih untuk Anda sudah menonton podcast pada hari ini. Semoga ke depan ada cerita-cerita menarik dari Papua Pegunungan, dari Bapak Maruli Tua Silaban terkait dengan tugas-tugas beliau kemana aja, kemudian apa saja yang dilakukan. Saya Chandra, satukan Indonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.